Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan membuka presentasi hari ini. Untuk presentasi hari ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang Khososul Quran. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sifauddin Al-Kahfi dan teman saya Iva Nur Hidayah. Pada halaman yang pertama ini, saya akan membahas tentang pengertian Khososul Quran. Khososul secara bahasa adalah mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita-cerita dan kisah-kisah. Khososul Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Dan dalam Al-Quran banyak menceritakan umat-umat terdahulu dan sejarah nabi atau para rasul serta hal ihwal negara dan perilaku bangsa-bangsa kaum dahulu. Memasuki halaman kedua, saya akan membahas macam-macam khososul Quran. Khososul Quran dibagi menjadi dua, dari segi waktu dan segi materi. Yang pertama, dari segi waktu. 1. Kisah hal gaib yang terjadi pada lampau. Contohnya A. Kisah dialog malaikat dan Tuhannya tentang penciptaan khalifah bumi yang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-34. B. Kisah tentang penciptaan alam semesta yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 59 dan surat Qaf ayat 38. 2. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya A. Kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. B. Kisah tentang kehidupan makhluk gaib seperti setan, jin, dan iblis seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13-14. 3. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya A. Kisah tentang akan datangnya hari kiamat seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, dan lainnya. B. Kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan orang-orang yang hidup di neraka seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Ghasyiyah dan yang lainnya. Pada halaman ini saya akan membahas lanjutan macam-macam khososul Quran yang dari segi materi. 1. Kisah-kisah para nabi seperti A. Kisah Nabi Adam terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39 dan Al-A'raf ayat 11. B. Kisah Nabi Nuh yang terdapat di Quran surat Hud ayat 25-49. C. Kisah Nabi Ibrahim yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 124, 132 dan Quran surat Al-An'am ayat 74-83. D. Kisah Nabi Isa yang terdapat di Quran surat Al-Ma'idah ayat 110-120. E. Kisah Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada Quran surat At-Takwir ayat 22-24, Al-Furqan ayat 4, Abasa ayat 1-10, At-Taubah 40-57 dan yang lainnya. 2. Kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang tidak dapat dipastikan kenabiannya. Contohnya A. Kisah tentang Luqman yang terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12-13. B. Kisah tentang Dzulqarnain
yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. C. Kisah tentang Ashabul Kahfi yang terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. D. Kisah tentang Maryam yang terdapat pada Quran surat Maryam ayat 16 sampai 35. E. Kisah tentang bangsa Romawi yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Tiga kisah yang berpautan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Contohnya, A. Kisah tentang Ababil, Quran surat Al-Fil ayat 1-5. B. Kisah tentang hijrahnya Nabi SAW, Quran surat Al-Muhammad ayat 1-3. C. Kisah tentang perang Badar dan Uhud yang diuraikan dalam Al-Quran surat Al-Imran. D. Kisah tentang perang Hunain dan Tabuk dalam surat At-Taubah dan lain sebagainya. Manfaat khas-khasul Quran. 1. Menjelaskan asas-asas dan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. 3. Mengungkapkan kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang disembunyikan dan menentang mereka tentang isi kitab mereka sendiri sebelum kitab tersebut diganti dan diubah. 4. Untuk memperlihatkan mukjizat Al-Quran dan kebenaran Rasulullah di dalam dakwanya dan pemberitaan mengenainya. 5. Umat-umat terdahulu ataupun keterangan beliau menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan mengamalkannya karena kisah-kisah yang baik itu dapat meresap dalam hati nurani dengan mudah dan baik. Hikmah khas-khasul Quran. 1. Menjelaskan kehebatan mukjizat Al-Quran. 2. Menjelaskan dan menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. 3. Memberikan perhatian besar terhadap kisah-kisah tersebut agar pesan-pesan yang lebih mantap dan melekat dalam jiwa. 4. Membenarkan nabi-nabi terdahulu dan mengingatkan kembali jejak-jejak mereka. Demikian isi presentasi kelompok kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.